Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke, Mas Wid, ada 6 daerah yang masuk dalam kategori rentan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, Mas Wid, menurut pandangan Mas Wid atau Lampung Pos sendiri, mengapa hal ini sampai terjadi? Apakah pengawasan yang lemah atau dananya terlalu besar atau seperti apa, Mas Wid? Utamanya pengawasan ya, kalau dana mungkin DAO segala macam itu kan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan daerah masing-masing. Cuman dari SPI ini ada yang beberapa pointers yang jadi sorotan itu minimal ada 8 pointers, yaitu tentang penyalahgunaan fasilitas kantor. Itu juga sangat rawan. Itu ada beberapa kabupaten yang sangat rawan. Penyalahgunaan fasilitas kantor, kemudian nepotisme, kemudian pengelolaan surat pertanggungjawaban, misalnya perjalanan dinas atau apa gitu. Kemudian ada gratifikasi di situ, ada pengaruh dari orang luar, ada benturan kepentingan dengan pihak luar atau pihak internal, kemudian ada jual beli jabatan di situ, dan ada juga honorarium. Dan ini semua masuk dalam penilaian pointers-pointers SPI 2021 ini, dan Lampung sangat rawan. Dan sebetulnya ini penyebabnya lagi-lagi ya, lemahnya pengawasan baik dari internal Pemda maupun dari integritas pribadi. Makanya ini disebut survei penilaian integritas. Barangkali integritas ini yang perlu di revolusi kembali, integritas pribadi masing-masing pegawai Pemda. Oke, karena memang kalau ada pengawasan seketat apapun, kalau integritas sih memang rendah ya bakal terjadi korupsi ya, masih pelaku korupsi ini. Nah, lalu Mas Wid, hal-hal apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan atau akan dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah yang pertama, kalau kita bicara dari pendidikan dulu ya, dari kurikulum anti korupsi itu jelas harus, walaupun tidak ada mata pelajaran yang pasti, yang tetap, khusus mata pelajaran paling tidak diselipkan dalam setiap kurikulum, dalam setiap mata pelajaran itu tentang pendidikan anti korupsi. Misalnya, kalau kamu kalau pinjam barangnya orang, pinjam pulpen, pinjam buku, harus ya bilang dulu kepada temannya nanti dan dikembalikan. Biasanya dari hal-hal yang sepele-sepele itu supaya anak tidak dari kecil tidak terbiasa dengan keadaan mencuri, karena korupsi ini kan mencuri toh. Nah, sejak kecil diajari, dididik dengan dari hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah dari pengawasan internal itu kan ada APIP, aparat pengawasan internal pemerintah, itu ada di situ, ada BPKP, di situ ada inspektorat. Nah, pengawasan ini juga harus dilakukan secara lebih tajam lagi, secara lebih intensif lagi, dan yang jelas tentu contoh atau teladan dari kepala daerah. Karena semua integritas itu tidak ada artinya ketika kepala daerah sudah menetapkan ini harus begini, ini harus begini. Walaupun dia tahu itu melanggar ketentuan, itu nyerempet-nyerempet bahaya, nyerempet-nyerempet korupsi. Tapi kalau udah kepala daerah bilang seperti itu, mereka tidak bisa apa-apa lagi. Makanya itu diperlukanlah integritas pribadi dan keteladanan dari kepala daerah. Oke, integritas pribadi dan juga keteladanan dari kepala daerah. Nah, lalu Mas Wid melihat hal ini, apa yang sudah dilakukan? Ini kan harapan yang akan dilakukan, yang harus dilakukan. Sudahkah ke arah sana dari pihak-pihak terkait, Mas Wid? Sudah ada sebetulnya, misalnya sebagai contoh paling mudah aja, lelang itu sekarang sudah memakai sistem online. Itu untuk mencegah birokrasi yang berbelit-belit agar siapa tidak bertemu langsung dengan si penawar. Itu sudah dilakukan secara online, itu sebetulnya untuk mencegah korupsi ya.
tetapi bolak-balik lagi the man behind the gun. Oke. Seperti apapun teknologi, seperti apapun rekayasa dilakukan untuk mencegah korupsi, semua tergantung integritas pribadi masing-masing. Kalau dia orangnya baik, walaupun tanpa sentuhan teknologi, serta tanpa digitalisasi dan sebagainya, kalaupun dia orangnya baik, ya tetap berjalan lancar dan tanpa korupsi. Tetapi sebaliknya, kalau memang orangnya maaf dari dalam hatinya memang dia bermental yang kurang baik, seperti apapun teknologi yang digunakan, mau digital, mau apa, online, apa segala macam, ya tetap saja yang terjadi adalah kecenderungan untuk korupsi. Oke, integritas itu yang utama. Walaupun semua dilakukan secara online, tapi komunikasi pun bisa secara online juga untuk berbuat curang. Lagi-lagi ke integritas. Nah, lalu seperti apa? Mungkin sosialisasi harus dilakukan, Mas Wid? Sosialisasi juga udah sering dilakukan dan tidak kurang-kurang, tapi memang lagi-lagi ya integritas. Integritas. Orang itu sudah tahu kok korupsi itu seperti apa. Usia undang-undang korupsi kita kan sudah berapa tahun itu. Artinya semua orang tahu loh kalau seperti ini, apalagi pegawai Pemda ya, mereka udah tahu SOP untuk kegiatan ini apa, SOP untuk kegiatan B apa, dan seterusnya. Mereka sudah tahu. Sebenarnya tahu mereka itu. Tidak mungkinlah tidak tahu. Karena namanya mau masuk ASN aja, tesnya kan sangat sulit, berbelit-belit. Artinya mereka bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang cerdas. Kalau ada sesuatu hal yang kurang baik, mereka juga tahu sebetulnya. Oke, jadi integritas itu berarti memang dari awal penerimaan, dari awal masuk, itu memang integritas harus ditanamkan ya Mas Wid ya. Lagi-lagi dari dalam hati. Oke Mas Wid, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi untuk membahas trending topik apa saja yang ada di lampungpos.co, lampungpos.id dan sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.